Kalau Bang Freddy bilang tadi video tersebut tidak utuh, ternyata yang mengucapkannya yakni Budi Aris Setiadi menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf itu disampaikan dalam klarifikasi soal video viral dirinya. Dalam pernyataannya, Budi Ari menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang tidak berkenan atas analisis dirinya dalam video itu. Ia menyebut analisis dan pernyataannya merupakan tanggung jawab pribadi. Pernyataan itu tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Budi Ari menegaskan dirinya siap bertanggung jawab, siap menerima konsekuensi atas pernyataannya. Sementara itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, meskipun kita lihat ini sedang minum teh sebelah Budi Ari barusan ya, tapi Pak Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait permasalahan ini. Hubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Aris Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, satu, pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia. Di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran. Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Aris Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, satu, pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Kedua, pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang ketiga, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia. Gencar menggelar sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran, Denny Indrayana disebut ingin menjegal Gibran menuju 2029 dan merusak langkah politik Joko Widodo. Denny dengan tegas menolaknya dan mengaku hanya ingin menegakkan konstitusi yang dirusak. Sayembara mencari ijazah SMA Wapres Gibran yang digagas Denny Indrayana terus bergulir. Memasuki hari ke-15, uang yang terkumpul sudah mencapai lebih dari 3,6 miliar rupiah. Sebagai dalang di balik sayembara, Denny disebut membawa kepentingan politik. Salah satunya ingin menjegal langkah Gibran menuju Pilpres 2029, termasuk merusak eksistensi Joko Widodo. Sekarang ini Pak Jokowi kembali menempati posisi yang penting dalam dunia politik Indonesia. Oke. Sekarang Pak Jokowi sungguh-sungguh kembali berpolitik. Oke. Ya, dia akan menjadi salah satu tokoh yang mungkin sekali akan menjadi orang penting di PSI misalnya. Ya, ini tujuannya adalah ke arah 2029. Oke. Entah itu pemenangan Prabowo Gibran, entah mempertahankan Gibran. Tudingan Ade Armando ditangkis Denny. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bahkan bersumpah tidak ada kepentingan politik apapun yang ia bawa selain ingin menegakkan konstitusi yang dirusak. Dengan begini ini berisiko, Mas. Ada risiko politik, Tahu. ada risiko kriminalisasi. Jelas. Saya tidak dibayar. Orang-orang yang di sebelah sana entah dapat bayaran berapa. Jadi tolonglah jangan bicara motif di depan saya. Loh, enggak Ini dong. adalah Saya ingin bicara perjuangan menegakkan etika, moralitas, konstitusi bernegara. Oke, Titik. baik.
Sebelumnya, pertanyaan pendidikan SMA Wapres Gibran, pakar hukum tata negara Denny Indrayana membuat sayembara. Ia mengajak masyarakat mencari keberadaan ijazah SMA mantan wali kota Solo itu. Gibran disebut tidak pernah menyelesaikan pendidikan SMA di Indonesia. Anak sulung Jokowi itu menempuh jenjang pendidikan setingkat SMA di Singapura dan Australia. Namun hingga kini publik pertanyakan di mana ijazah SMA-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ada yang bilang gini, tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah saya sudah bilang ke Bapak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029. Kalau terjadi percepatan bagaimana? Kita siap nggak? Ngomong-ngomong, pernyataan itu arahnya kemana sih? Maksudnya gimana sih? Masa nanti minta maaf duluan sebelum jelasin maksudnya? Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi terkait potensi akselerasi pergantian presiden sebelum 2029 ini viral di media sosial. Paparan Budi Ari disampaikan di samping Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengenai dinamika politik karena banyaknya anomali yang mendorong percepatan perubahan politik di luar skenario konvensional pemilu 5 tahunan. Budi Ari mengimbau relawannya untuk mempersiapkan diri menghadapi semua kemungkinan. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sebagaimana mestinya ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadinya yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tidak ada, sangat besar. Pernyataan Budi Ari menuai kecaman dan dinilai tidak etis oleh loyalis Prabowo. Bukan mau menggunting dalam tikungan, menggunting dalam lipatan, itu nggak etis ya. Itu kemunduran dalam demokrasi. Saya rasa nggak tepat juga. Ya, kita tahu upaya sistematis yang tengah berjalan, tengah berproses untuk upaya-upaya menjatuhkan Prabowo, bahkan mungkin mendegradasi, mendorong nama Prabowo dengan tujuan apa? Memancing kemarahan masyarakat untuk semakin mengunci Prabowo dan bahkan kalau kita tidak antisipasi ya penggulingan paksa Prabowo itu akan terjadi. Kekecewaan loyalis Prabowo beralasan pasalnya pemilu 5 tahunan baru akan dilaksanakan pada 2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu yang menjelaskan tentang pernyataan tersebut adalah Sekretaris Jenderal DPP Projo, Freddy Alex Damanik, pemirsa, di mana menurut Freddy video yang beredar tidak utuh dan mengubah makna dari pernyataan Budi Ari. Yang pertama, video tersebut bukan merupakan video utuh, tetapi sebenarnya sedang memaparkan berbagai kemungkinan. Hal ini disampaikan oleh para relawan kepada Pak Jokowi dengan harapan beliau berkenan menyampaikan kepada Presiden Prabowo untuk perbaikan bangsa ke depannya. Karena relawan meyakini bahwa hubungan dan komunikasi Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo terjalin erat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pemirsa. Sidang pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait soal status pencekalan terhadap dirinya. Dalam putusannya, Hakim Tunggal pra-peradilan menolak seluruh permohonan pra-peradilan Roy berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah menilai status Roy Suryo yang telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa karena berkas kasus pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karenanya PN Jakarta Timur lah yang memiliki kewenangan menguji alat bukti dalam kasus yang menjerat Roy Suryo.
Terlebih lagi pengujian yang dikaitkan dengan perumusan surat dakwaan agar bebas dari cacat formil baru dapat diajukan dalam persidangan pokok perkara di salah satu tahapan yang disebut dengan perlawanan sebelum tahap pembuktian. Hal tersebut mutlak menjadi kewenangan majelis hakim pemeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Tidak kapok ditolak, Roy kembali mengajukan pra peradilan kelima. Kali ini gugatan fokus tentang ganti kerugian yang sebelumnya sempat dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dari kubu Kementerian Keuangan RI. Gugatan pra peradilan berikutnya dilakukan imbas dari putusan pra peradilan pertama yang telah dikabulkan Hakim Tunggal Pra Peradilan tentang penggeledahan dan penahanannya oleh polisi di kasus ijazah Jokowi. Sidang dijadwalkan digelar pada Senin 31 Agustus mendatang. Nah, kalau nanti hasilnya, mungkin teman-teman bisa mengira, Pak, apakah nanti hasilnya bisa? Lah nggak apa-apa, ya. Tapi kita tetap berjuang, kita tetap ingin supaya itu menang. Kenapa? Karena kalau kita menang, masyarakat seperti biasa ya, masyarakat biasa juga berani mengajukan seperti Babe Aldo. Insya Allah hukum kita akan menjadi ada keberimbangan. Tidak hukum itu tajam ke bawah, termul ke atas.